Kamu pernah nggak sih merasa bingung? Sebenarnya cowok ini nganggap aku sebagai teman biasa atau dia udah mulai melihatku sebagai perempuan? Kalau kamu pernah merasakan kebingungan itu, berarti kamu wajib banget menyimak ini sampai habis karena apa yang akan kamu baca di sini bakal membuka matamu lebar-lebar tentang tanda-tanda seorang pria yang diam-diam sudah melihatmu sebagai perempuan spesial di hidupnya. Bukan sekadar teman ngobrol atau kenalan biasa. Jadi langsung saja. Tanda pertama yang paling sering muncul dan seringkali paling mudah dikenali adalah ketika seorang pria secara aktif membantumu tanpa kamu minta. Bayangkan situasinya seperti ini. Kamu sedang kesulitan membawa barang belanjaan yang berat atau kamu sedang kebingungan menyelesaikan tugas di kantor, lalu tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampirimu dan menawarkan bantuan padahal kamu sama sekali tidak memintanya. Nah, kalau hal ini terjadi secara berulang dan konsisten, itu bukan sekadar kebetulan atau dia memang orangnya baik ke semua orang. Ada kemungkinan besar dia sudah melihatmu lebih dari sekadar teman. Alasan dibalik perilaku ini sebenarnya cukup sederhana dari sudut pandang psikologi laki-laki. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang berguna dalam hidupmu. Dia ingin kamu merasa bahwa kehadirannya memberikan nilai tambah, bahwa kamu bisa mengandalkannya kapan saja kamu butuh pertolongan. Ini adalah bentuk dari apa yang bisa kita sebut sebagai presentasi diri dalam konteks romantis. Dia sedang membangun citra sebagai laki-laki yang bisa diandalkan, yang penuh perhatian, yang selalu ada di saat kamu membutuhkan seseorang. Dan ini bukan sekadar basa-basi karena kalau kamu perhatikan lebih detail lagi, dia tidak melakukan hal yang sama kepada perempuan lain di sekitarnya, hanya kepadamu dia memberikan perhatian ekstra ini, hanya kepadamu dia rela repot-repot meninggalkan pekerjaannya sendiri demi membantumu. Dan itulah yang membedakan antara laki-laki yang memang pada dasarnya baik hati dengan laki-laki yang sedang berusaha menarik perhatianmu secara romantis. Jadi kalau kamu menemukan pola seperti ini, catat baik-baik karena itu adalah sinyal yang sangat kuat. Tanda kedua yang perlu kamu waspadai adalah cara dia memandangmu. Dan yang dimaksud di sini bukan sekadar menatap matamu saat berbicara, tapi lebih kepada arah pandangannya yang bergerak secara vertikal, dari atas ke bawah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini mungkin terdengar sedikit aneh, tapi sebenarnya ini adalah perilaku yang sangat alami dan seringkali tidak disadari oleh laki-laki itu sendiri. Ketika seorang pria sudah melihat seorang perempuan sebagai objek ketertarikan romantis. Secara naluriah matanya akan menyapu seluruh penampilan perempuan tersebut, dia akan memperhatikan gaya rambutmu hari ini berbeda atau tidak, dia akan memperhatikan pakaian yang kamu kenakan, dia akan memperhatikan cara kamu berjalan, cara kamu tersenyum. Bahkan hal-hal kecil seperti aksesori baru yang kamu pakai, semua itu terjadi karena otaknya sedang dalam mode ketertarikan di mana setiap detail tentang dirimu menjadi menarik dan layak untuk diperhatikan. Dan yang lucu adalah dia sendiri seringkali tidak sadar bahwa dia sedang melakukan itu. Dia mengira dia hanya melirik sekilas tapi kenyataannya dari sudut pandang orang lain yang memperhatikan. Pandangannya itu sudah sangat jelas dan mudah terbaca. Ini adalah manifestasi dari naluri dasar laki-laki yang tertarik pada perempuan. Di mana secara biologis mereka memang lebih visual dibandingkan perempuan. Jadi ketika ketertarikan itu muncul, mata adalah organ pertama yang bereaksi, dan reaksi itu sulit untuk disembunyikan tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk bersikap biasa saja. Tanda ketiga ini mungkin agak sulit untuk kamu amati secara langsung karena ini terjadi saat kamu tidak ada di dekatnya, yaitu dia menjadi gelisah dan tidak tenang ketika kamu tidak ada dalam jangkauan pandangannya. Bayangkan sebuah situasi di mana kalian sedang berada di acara yang sama. Misalnya acara kantor atau gathering bersama teman-teman, lalu tiba-tiba kamu pergi ke toilet atau kamu berpindah ke kelompok obrolan yang lain. Nah, perhatikan apa yang terjadi pada pria yang menyukaimu ini. Dia akan mulai menolehkan kepalanya ke sana kemari. Matanya akan mencari-cari sosokmu di antara kerumunan. Dia mungkin akan berdiri dari tempat duduknya dan berpindah posisi agar bisa melihat kemana kamu pergi. Perilaku ini terjadi karena kehadiranmu sudah menjadi semacam sumber kenyamanan emosional baginya. Ketika kamu ada di dekatnya, dia merasa tenang dan senang. Tapi begitu kamu menghilang dari pandangannya muncul perasaan cemas yang sulit dia jelaskan. Ini menunjukkan bahwa ketertarikannya padamu sudah cukup dalam. Bukan sekadar tertarik secara fisik tapi sudah ada ikatan emosional yang mulai terbentuk di mana kehadiranmu mempengaruhi suasana hatinya secara signifikan. Dan kalau kamu punya teman yang bisa mengamati perilakunya saat kamu tidak ada, coba tanyakan apakah dia terlihat mencari-carimu. Karena informasi itu bisa menjadi konfirmasi yang sangat kuat tentang perasaannya. Tanda keempat berkaitan erat dengan tanda pertama tapi memiliki nuansa yang berbeda, yaitu dia memberikan perhatian-perhatian kecil yang sebenarnya tidak kamu minta dan mungkin bahkan tidak kamu butuhkan. Contohnya seperti ini.
Kamu sedang duduk di ruangan yang agak dingin lalu dia tiba-tiba menawarkan jaketnya. Atau kamu sedang sibuk bekerja dan dia datang membawakan segelas kopi tanpa kamu minta. Atau kamu terlihat sedikit kelelahan dan dia menyarankanmu untuk istirahat sambil menawarkan diri untuk menyelesaikan sebagian pekerjaanmu. Ini semua adalah bentuk dari apa yang kita sebut sebagai perhatian proaktif. Dia tidak menunggu kamu meminta baru dia bertindak. Tapi dia sudah bergerak duluan sebelum kamu bahkan menyadari bahwa kamu membutuhkan sesuatu. Perilaku ini didorong oleh naluri protektif yang dimiliki laki-laki terhadap perempuan yang mereka sukai. Ada keinginan yang kuat untuk melindungi, untuk memastikan kamu baik-baik saja. Untuk mengurangi beban yang kamu tanggung. Dan semua itu dilakukan dengan harapan bahwa kamu akan menyadari betapa besar perhatiannya padamu, bahwa kamu akan melihat dia sebagai seseorang yang layak untuk mendapatkan tempat spesial di hatimu. Ini juga merupakan cara dia berkomunikasi secara tidak langsung. Karena banyak laki-laki di Indonesia yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, mereka lebih memilih untuk menunjukkannya melalui tindakan, melalui perhatian-perhatian kecil yang konsisten. Dan berharap bahwa perempuan yang mereka sukai cukup peka untuk menangkap sinyal tersebut. Jadi kalau ada pria yang selalu memberikanmu perhatian ekstra yang tidak dia berikan kepada orang lain, jangan abaikan itu karena kemungkinan besar dia sedang berusaha menunjukkan perasaannya dengan caranya sendiri. Tanda kelima adalah intensitas komunikasinya denganmu. Seorang pria yang sudah melihatmu sebagai perempuan bukan sekadar teman akan selalu mencari alasan untuk berbicara denganmu. Dia akan menghampirimu untuk membahas hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dia akan bertanya tentang hal-hal yang sebenarnya sudah dia tahu jawabannya. Dia akan membagikan cerita-cerita lucu atau informasi random yang baru dia temukan hanya agar ada bahan obrolan denganmu. Dan yang paling jelas adalah ketika dia menciptakan topik pembicaraan yang terasa agak dipaksakan. Misalnya tiba-tiba dia bertanya pendapatmu tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan konteks kalian saat itu, atau dia menceritakan hal-hal trivial dari kehidupan sehari-harinya yang sebenarnya tidak perlu diceritakan kepada siapapun. Itu semua terjadi karena dia ingin memiliki koneksi denganmu, dia ingin ada alur komunikasi yang terus mengalir antara kalian berdua, dia tidak mau ada kekosongan atau jarak yang terlalu lama tanpa interaksi, karena baginya setiap momen berbicara denganmu adalah momen yang berharga. Setiap tawa yang kalian bagi bersama adalah memori yang dia simpan. Dan setiap respons yang kamu berikan terhadap ceritanya adalah validasi bahwa kamu juga menikmati kehadirannya. Perhatikan juga apakah dia selalu merespons pesanmu dengan cepat. Apakah dia selalu memperpanjang obrolan ketika kamu sudah mulai menutupnya? Apakah dia selalu menjadi orang pertama yang menyapamu di pagi hari atau orang terakhir yang mengucapkan selamat malam? Semua pola itu menunjukkan bahwa kamu sudah menempati posisi yang sangat spesial dalam pikirannya. Tanda keenam adalah usahanya untuk membuatmu tertawa dan merasa senang. Ini mungkin terlihat seperti hal yang biasa karena banyak orang yang memang suka melucu. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki yang memang pada dasarnya lucu dengan laki-laki yang berusaha ekstra keras untuk membuat satu orang tertentu tertawa. Kalau kamu perhatikan dia selalu berusaha melontarkan lelucon saat bersamamu. Selalu mencari cara untuk membuat suasana menjadi ceria dan menyenangkan ketika kamu ada di dekatnya. Itu bukan tanpa alasan. Dia ingin kamu mengasosiasikan dirinya dengan kebahagiaan. Dia ingin setiap kali kamu memikirkan tentang dirinya yang muncul pertama kali adalah perasaan senang dan nyaman. Ini adalah strategi bawah sadar yang digunakan oleh banyak laki-laki untuk membuat diri mereka berkesan dan tidak terlupakan di mata perempuan yang mereka sukai. Karena secara psikologis kita cenderung tertarik dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang membuat kita merasa baik. Jadi dengan membuatmu selalu tertawa dan merasa senang dia sedang membangun fondasi di mana kamu akan selalu ingin berada di dekatnya. Selalu ingin menghabiskan waktu bersamanya. Dan pada akhirnya mulai melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari sekadar teman. Ini adalah investasi emosional yang dilakukan secara konsisten dan penuh kesabaran. Tanda ketujuh ini cukup unik dan mungkin berlawanan dengan apa yang kamu bayangkan. Yaitu dia menjadi canggung dan tidak natural saat berada di dekatmu. Banyak perempuan yang mengira bahwa kalau seorang pria suka, dia pasti akan menjadi sangat percaya diri dan karismatik di depan perempuan yang dia sukai, tapi kenyataannya justru sebaliknya dalam banyak kasus. Seorang pria yang benar-benar menyukai seorang perempuan seringkali justru kehilangan kemampuannya untuk bersikap normal, dia jadi gugup. Kata-katanya jadi berantakan, gerakannya jadi kaku, dia mungkin salah bicara atau melakukan hal-hal ceroboh yang biasanya tidak pernah dia lakukan. Dan semua itu terjadi karena ada tekanan internal yang sangat besar. Dia sangat ingin memberikan kesan yang baik tapi justru tekanan itu yang membuatnya tidak bisa bersikap natural. Dia terlalu memikirkan setiap kata yang akan dia ucapkan,
terlalu khawatir tentang bagaimana penampilannya di matamu. Terlalu takut melakukan kesalahan yang bisa membuatmu berpikir negatif tentangnya, dan akumulasi dari semua kekhawatiran itu justru membuatnya menjadi versi terburuk dari dirinya sendiri saat berada di hadapanmu. Jadi kalau kamu melihat seorang pria yang biasanya sangat santai dan percaya diri tiba-tiba menjadi canggung dan kikuk saat bersamamu, jangan langsung menganggap dia aneh atau tidak tertarik. Justru sebaliknya itu bisa menjadi tanda yang sangat kuat bahwa dia sudah sangat menyukaimu sampai-sampai dia tidak bisa mengontrol kegugupannya. Perhatikan juga gestur fisiknya seperti menggaruk kepala padahal tidak gatal, memainkan benda di tangannya, atau menggerakkan kakinya secara tidak sadar. Itu semua adalah manifestasi fisik dari kegugupan yang disebabkan oleh ketertarikan romantis. Tanda kedelapan yang juga sangat penting untuk kamu perhatikan adalah perlakuan istimewa yang dia berikan hanya kepadamu, bukan kepada perempuan lain. Ini berbeda dengan sekadar bersikap baik atau membantu. Ini lebih kepada kualitas interaksinya yang berubah total ketika berhadapan denganmu dibandingkan dengan orang lain. Misalnya kamu bisa memperhatikan ada suaranya yang menjadi lebih lembut saat berbicara denganmu, ekspresi wajahnya yang menjadi lebih hangat dan penuh perhatian. Kesabarannya yang hampir tidak terbatas ketika berinteraksi denganmu padahal dengan orang lain dia mudah kesal atau tidak sabar. Dia hampir tidak pernah membantahmu atau mengkritikmu secara langsung. Dia selalu memberikan respons yang positif dan suportif terhadap apapun yang kamu katakan atau lakukan, dan semua perlakuan spesial ini tidak dia berikan kepada siapapun kecuali kamu. Ini terjadi karena secara psikologis dia sangat takut kehilangan kamu. Dia tidak mau melakukan apapun yang berpotensi membuat kamu menjauh atau merasa tidak nyaman dengannya, jadi dia secara sadar maupun tidak sadar mengatur perilakunya agar selalu memberikan pengalaman positif dalam setiap interaksi denganmu. Namun yang menarik adalah ada juga tipe laki-laki yang justru kebalikannya. Dia bersikap sangat baik dan ramah kepada semua orang tapi justru agak dingin atau cuek kepadamu. Ini biasanya terjadi pada laki-laki yang belum matang secara emosional atau yang sedang berusaha menyembunyikan perasaannya karena takut terlihat terlalu obvious. Jadi kamu perlu memperhatikan konteks dan kepribadian dasar dari pria tersebut untuk bisa membaca tanda ini dengan akurat. Dan tanda terakhir yang seringkali menjadi konfirmasi paling jelas adalah reaksinya ketika kamu berinteraksi dengan laki-laki lain. Seorang pria yang sudah melihatmu sebagai perempuan yang dia inginkan akan sangat sensitif terhadap kedekatan kamu dengan laki-laki lain. Dia mungkin tidak akan mengatakannya secara langsung karena dia merasa belum punya hak untuk cemburu mengingat kalian belum memiliki hubungan resmi. Tapi perilakunya akan berbicara lebih keras dari kata-katanya. Kamu bisa melihat perubahan ekspresi wajahnya ketika kamu tertawa lepas dengan laki-laki lain. Kamu bisa merasakan suasana hatinya yang tiba-tiba berubah menjadi murung atau pendiam setelah melihatmu akrab dengan pria lain. Dia mungkin akan berusaha mengalihkan perhatianmu dari laki-laki tersebut dengan cara menyela pembicaraan atau tiba-tiba mengajakmu bicara tentang hal lain. Dalam kasus yang lebih intens, dia bahkan mungkin akan menunjukkan ketidaksenangannya secara lebih terbuka meskipun dia berusaha menutupinya dengan alasan yang logis. Perilaku ini muncul dari perasaan posesif yang natural ketika seseorang sudah memiliki ketertarikan yang kuat terhadap orang lain. Dia merasa bahwa ada ancaman terhadap kemungkinan hubungan yang sedang dia bangun denganmu. Dia merasa ada kompetisi yang harus dia menangkan. Dan rasa tidak aman itu membuatnya bereaksi secara emosional meskipun secara rasional dia tahu bahwa dia belum memiliki klaim atas dirimu. Jadi kalau kamu melihat pola seperti ini, di mana seorang pria menjadi visibly uncomfortable atau berubah sikapnya setiap kali kamu dekat dengan laki-laki lain. Itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa dia sudah sangat menyukaimu dan melihatmu sebagai perempuan yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Nah sekarang setelah kamu mengetahui semua tanda-tanda ini, ada satu hal penting yang perlu kamu ingat dan pahami dengan baik, yaitu bahwa seorang pria yang melihatmu sebagai perempuan tidak selalu berarti dia sudah siap untuk memulai hubungan serius denganmu. Ada perbedaan antara ketertarikan dan komitmen, ada jarak antara menyukai seseorang dan siap untuk berkomitmen dalam sebuah hubungan. Jadi meskipun semua tanda di atas sudah kamu temukan pada seorang pria tertentu, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau bertindak impulsif. Biarkan semuanya berjalan secara natural, nikmati prosesnya, dan yang paling penting adalah jangan lupakan dirimu sendiri dalam perjalanan ini. Tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu juga memiliki perasaan yang sama terhadap pria ini. Apakah dia memenuhi standar dan nilai-nilai yang kamu anggap penting dalam sebuah hubungan? Apakah kamu merasa nyaman dan aman bersamanya? Karena pada akhirnya sebuah hubungan yang sehat dan bahagia harus dibangun atas dasar perasaan dan komitmen dari kedua belah pihak. Bukan hanya dari satu sisi saja.
Jadi bijaklah dalam membaca tanda-tanda ini dan gunakan informasi ini sebagai panduan untuk memahami dinamika hubunganmu dengan pria tersebut, bukan sebagai alasan untuk terburu-buru mengambil keputusan yang mungkin akan kamu sesali di kemudian hari. Semoga apa yang kamu baca di sini bermanfaat dan membantu kamu lebih memahami perilaku laki-laki yang diam-diam sudah melihatmu sebagai perempuan spesial di hidupnya.